Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin ya, dan juga Algo, teman-teman. Jadi udah lama ya nggak bahas Algo. Kemarin udah kita bahas untuk Bitcoin dan juga Dogecoin. Kemudian BNB, AVAX dan juga Uniswap juga udah diupdate di beberapa video terakhir. Dan ya, menariknya tadi malam itu, lebih tepatnya tadi subuh sih ya, adanya flash teman-teman ya, atau squeeze bawah. Jadi kita lihat kemarin itu udah hit nih all time high di 104.000, kemudian drop dalam sampai 90.500. Tapi ya syukur closingnya masih di atas, nanti kita akan bahas teman-teman. Nah, untuk Fear and Greed Index ini berada di level 82, kemudian market cap dan volume adanya mengalami penurunan teman-teman ya. Dan ya di sini overall sih ada beberapa koreksi, cuman memang altcoin nggak terkoreksi dalam ya, karena Bitcoin dominasinya juga turun. Syukurnya seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalkan kita lihat nih si event nanti malam ini masih ada ya, jam setengah 9 malam ada 3 news event yang akan keluar. Kemudian untuk minggu depan itu yang penting nih teman-teman, ada CPI, Core CPI, PPI ya, ini tanggal 11 dan di tanggal 12, jamnya jam setengah 9 malam teman-teman ya. Jadi untuk aktual dan forecastnya belum muncul, jadi mungkin kita menunggu sampai memasuki minggu depan nih ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kemudian kalau kita lihat untuk ETF-nya bagaimana, kita refresh dulu ya. Untuk si Bitcoin ETF-nya so far sih kalau dilihat nih ya, 4 dan 5 Desembernya ini masih surplus teman-teman ya. BlackRock masih sibuk beli dengan muatan yang banyak tuh, walaupun ya di sini ada beberapa yang melakukan penjualan ya, mungkin karena harganya itu ya udah bermain di range 100.000 gitu, sangat wajar. Tapi ya overall kita bisa lihat ya masih surplus gitu untuk Bitcoin. Nah, kemudian untuk Ethereum ETF-nya, nah ini nih ya tuh, per 5 Desember ini adalah inflow terbesar. Kalau kemarin kan kita lihat nih 332,9 ya teman-teman, million US dollar. Nah, di sini 428,5 million US dollar. Jadi lebih besar lagi nih per 5 Desember untuk Ethereum. Jadi kita bisa lihat memang concernnya orang-orang sudah mulai ya untuk mengalihkan dananya ke Ethereum teman-teman. Ya, jadi ini bisa menjadi pertanda yang cukup baik. Dan ya hopefully teman-teman ya, kalau kita melihat tren seperti ini, Ethereum soon ya benar-benar mampu break area 4.000 dolar. Dan kalau misalkan nanti kita lihat nih untuk CPI-nya, PPI-nya itu it's good enough lah ya untuk market ya. Kalau kita lihat pergerakannya seperti ini, untuk flow untuk si Ethereum dari ETF ya range 4.700 sampai 5.000 dolar di akhir tahun ini kemungkinan akan divisit sama Ethereum ya. Kemudian kita lihat untuk altcoin-nya ya, altcoin season index ini berada di level 86 ya, adanya sedikit penurunan atau sedikit koreksi, cuman ya memang kita berada di dalam altcoin season. That's why kenapa kita lihat ya untuk Bitcoin, nah ini Bitcoin dominance-nya ya cenderung turun teman-teman ya, karena memang kita lagi memasuki fase altcoin season ya. Beda cerita kalau kemarin-kemarin ya, kita lihat wah Bitcoin naik, kemudian altcoinnya naiknya dikit, kemudian waktu Bitcoinnya drop, wah Bitcoin dominasinya malah nanjak ya. Itulah kenapa rontok dari kemarin-kemarin gitu ya. Akhirnya dia breakdown kenceng kayak gini ya, tinggal kita lihat hopefully lah ya, dari sini kita melihat adanya drop lagi ya untuk si Bitcoin dominance ini visit ya ke range 53 sampai 54% teman-teman ya. Jadi perlu sekali kita lihat dia harus closing di bawah dulu nih ya. Dia jebolin dulu di 55,3% ini, dia closing di bawah. Nah, baru kita mungkin akan melihat lah ya, dia akan visit area lebih bawahnya lagi teman-teman. Ini untuk Bitcoin dominance ya. Sekali lagi, kemarin itu sempat bikin jantungan sebenarnya, karena kita bisa lihat nih reboundnya signifikan nih. Pump tuh ya, hampir testing ke tekanan support sebelumnya menjadi resisten plus area SNR sebelumnya nih ya, di sekitar 57,3 57,5% tuh, hampir ke area situ langsung kena reject strong lagi. Syukurnya teman-teman, syukur ini yang terjadi nih ya. Kalau ininya masih lanjut naik, wah altcoinnya rontok teman-teman. Oke, kemudian untuk Bitcoin secara daily gimana? Nah, kita bisa lihat nih jepret atas jepret bawah teman-teman ya, sikat atas sikat bawah. Jadi memang kemarin yang mungkin over leverage, yang short dan lain sebagainya ini pasti kejemput, dan ya yang ngelong ya bakal kena stop loss dan lain sebagainya nih di area bawah sini teman-teman. Kita lihat juga overall sih cukup rapi sebenarnya ya. Kita bisa melihat dia bahkan testing sampai SNR di bawah di sini 91-90 ribu gitu ya.
Kemudian closing masih di atas dari trendline resisten ini nih. Jadi benar-benar dijaga nih ya trend resisten ini, dan posisi sekarang pun ya udah balik lagi nih waktu dia opening candle kemarin teman-teman. Nih. Ya, kemarin kan dia closing di sini, kemudian next lagi kan di sini opening tuh di $98.700 kembali lagi. Tapi ya kita bisa lihat ya, satu candle ini memiliki banyak cerita ya, banyak orang yang kena stop loss, liquid dan lain sebagainya. Nah, untuk sekarang minimal Bitcoinnya sideways dulu aja teman-teman ya, itu yang menjadi concern saya pribadi sih untuk saat ini ya, at least sampai menunggu minggu depan lah ya, risk data PPI CPI seperti apa ya. Harapannya adalah Bitcoin ya hanya terkonsolidasi atau setidaknya sideways aja nih ya, setidaknya di 96 sampai 99 ribu lah nih range dia sideways, di sini aja dulu tuh 96 sampai 99 ribu ya. Kita ataupun saya pribadi tidak begitu ya mengharapkan untuk si Bitcoinnya masih lanjut rally lagi, karena ya mungkin para pelaku pasar juga menunggu untuk data yang benar-benar penting di minggu depan. Dan ya ketika memang kita melihat daya konsolidasi di sini aja, adanya peluang untuk altcoin masih lanjut nanjak ya. Kemudian kalau kita lihat di time frame hourly bagaimana, memang ini adalah perspektif kemarin ya. Ketika dia udah naik kencang, harapannya adalah kita bisa pantau dua area terdekat ini ya, area atas dan juga area fresh demand-nya, di mana itu ada Fibo 0,3 dan 0,6. Cuman sayangnya dia bablas strong kayak gini teman-teman nih, bahkan dia tes di SNR time frame 4 jam sebelumnya tuh masuk ke zona ini ya tuh. Ini dia masuk ke zona ini nih. Ini range itu kemarin di 89.800 sampai 90.700 dolar tuh. Ya visitas ini langsung naik lagi. Ya walaupun di sini ada fresh demand, di sini juga ada demand, ditembusin teman-teman. Ya benar-benar ngejemput. Ya jepret atas jepret bawah. Nah, kalau kayak gini gimana nih posisinya teman-teman? Ini coba Fibonya saya hapus dulu. Hari ini juga saya hapus teman-teman ya. Oke. Nah, kalau kita melihat seperti ini pastinya ya kita extend aja nih ke samping tuh. Ya, sebelumnya di sini menjadi area di supply. Ya, supply kemudian kan kemarin di film menjadi tahanan ya. Cuman di sini kita bisa lihat tahanan ya. Sini kita hapus dulu aja, teman-teman. Ketika memang udah di breakdown ya ini menjadi tahanan lagi untuk si Bitcoin. Ya, cuman so far kalau kita perhatikan dia masih ketahan nih. Nih, di trendline resisten ini tuh. Ya, sebelumnya channel dia masih ketahan nih. Ya, jadi perlu sekali diperhatikan ya untuk si Bitcoin posisi saat ini dia masih punya chance atau peluang untuk lanjut turun. Ya, kemudian kita juga bisa melihat ya, teman-teman gambarannya. Ini mantul masih baru sedikit. Kita turun di time frame 1 jam biar lihatnya lebih detail. Nah, ini ada tahanan nih. Ya, MA21, kemudian di sini SNR sebelumnya gitu ya. Jadi perlu sekali diantisipasi kalau memang dia mendapatkan rejection lagi dari level area sini, ya, maka ya berpeluang untuk dia masih lanjut turun, teman-teman. Ya, masih lanjut turun. Teman-teman bisa pantau area bawah sini. Ya, di 96.200-an sampai 96.800-an dolar untuk Bitcoin. Ya, cuman kalau dari sini setelah news event nanti malam, ya Bitcoin beranjak naik gitu ya, begini, mampu break and retest, kemudian masih lanjut naik lagi. Next target kita bisa pantau area berapa di sini. Di sini ada area supply di 100.800 dolar sampai 101.500 dolar ya untuk si Bitcoin. Ya, jadi ini untuk perspektif time frame 1 jamnya. Ketika memang dia perlahan mampu break and retest lagi, perlahan nanjak. Ya, ini menjadi next targetnya untuk si Bitcoin. Ya, yang nanya untuk si Bitcoin kita bisa melihat ke lower time frame aja dulu. Ya, cuman nggak menutup kemungkinan kalau misalkan nanti dia reject, ya teman-teman bisa pantau area bawahnya nih. Ya, area tahanan sebelumnya plus juga ini trendline resisten yang bisa dibilang cukup kuat. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin time frame hourly. Kemudian Algo sebenarnya udah lama ya saya nggak bahas. Ini mungkin ada beberapa yang akan saya hapus teman-teman. Nah, Algo ini sendiri ya, ini terbentuk secara daily besar banget nih. Double bottom yang besar. Oke. Kemudian di sini kita bisa lihat juga ya, ini adalah area ataupun zona neckline dari si double bottom itu. Dan sudah mampu di break sama si Algo secara daily time frame.
teman-teman. Nih, secara daily udah mampu di break. Dan ini sebenarnya udah deket sekali dengan next target nih tuh. Ya di 0,67 sampai 0,7627 dolar. Ya, untuk yang nanyain algo. Next target di berapa? Gitu. Ya. Karena kita bisa lihat ATH-nya itu pada November 2021 ini di sekitar 3,1 dolar. Teman-teman. Ya, saya pribadi kalau misalkan ya lihat koin-koin seperti ini, terus teman-teman yang udah mulai FOMO dan lain sebagainya, ya yang paling penting adalah kita perhatikan dulu aja ya beberapa next area target. Ya, ketika memang dia udah mampu lewatin satu, oke, kita bisa cicil jual. Oke, dia lewatin kedua, cicil jual lagi. Atau mungkin kalian udah yang beli-beli di bawah ataupun yang beli waktu dia udah mampu break and retest ya dari neckline double bottomnya ya bisa moonback juga gitu teman-teman. Jadi banyak sekali cara untuk kita bisa meminimalisir resiko ketika memang kita udah profit ya di spot kita. Nah, ini untuk beberapa area target kalau kita lihat secara daily teman-teman ya. Yap, pas tuh ya. Di 0,7-nya itu 67 sorry ya. Ini di sekitar 0,67 dolar. Ini mungkin settingannya agak sedikit berubah sebentar guys. Sebentar. Nah, ini ya. Nah, di Fibo 2,4 atau sekitar 0,67 dolar. Ya, nextnya lagi baru di sini di sekitar 1 dolar. Yaitu angka psikologis plus juga di sini ada tahanan sebelumnya. Ya, jadi itu beberapa area target yang menurut saya masih masuk akal banget untuk digapai sama algo secara daily time frame. Ya, jadi kalau misalkan dia mendapatkan next move lagi, let's say di bulan Desember ini, ya kita dikasih kesempatan untuk masih nanjak naik lagi, ya kita bisa lihat untuk target pertama di sekitar masih lanjut naik sekitar 68%, kemudian next target kedua di sekitar 140-an%, teman-teman. Ya, kalau kita melihat dari range harga sekarang gitu. Nah, untuk algo secara daily ya masih oke ya. Dia beberapa kali mendapatkan retracement atau rejection pun ya masih berada di luar ya, kita bilang di atasnya EMA 21 nih. Jadi trennya masih bullish, teman-teman. Tinggal kita melihat once dia retracement kayak gini untuk lanjut naik gitu ya. Dia retracement kayak gini hopefully masih lanjut naik lagi. Nah, next push teman-teman bisa perhatikan dua area ini. Ya, jadi ini akan ya sooner or later akan divisit juga sama EMA 21 dan ini bisa menjadi pantauan juga untuk yang nanyain algo. Nah, kalau berbicara secara daily, ya ini memang dia closing tail candle panjang kayak gini. Ya, kita bisa melihat area imbalance secara daily di area sini dulu. Nah, ini adanya area imbalance untuk algo. Ini coba saya ini dulu imbalance secara daily. Ini di range 0,33 sampai 0,398 dolar. Ya, jadi katakan let's say algo masih kena seret turun, teman-teman, setelah dia closing kayak gini, dia turun bertahap ya. Teman-teman bisa pantau area imbalance ini, once dia ada nyeri reaksi dari situ ya ini possible untuk dia lanjut naik lagi ngetes next area targetnya. Ya, jadi sekali lagi ini juga ada EMA 21, area imbalance dan bisa diperhatikan untuk algo. Hourly-nya gimana? Ya, hourly-nya sebenarnya ini juga turunnya dicicil, tapi pelan-pelan turun teman-teman ya. Ini turun, naik, ada turun lagi, naik, turun lagi, naik kayak gitu ya. Jadi memang kita bisa bilang ini cukup korektif turunnya. Nggak langsung satu red candle besar muncul, enggak. Tapi kalau turunnya bertahap kayak gini, ini coba saya akan hapus dulu ya. Biar nggak pusing lihatnya teman-teman. Sebentar. Oke, kita geser dulu. Nah, setidaknya algo ini turunnya nggak yang dikatakan sadis kayak gini nih, turun kayak gini, nggak kayak gitu teman-teman. Yang kita melihat malah progresnya itu turun begini, naik dulu ya, turun lagi, breakdown, retest, turun lagi kayak gini teman-teman, masih oke lah ya. Somehow nanti kalau teman-teman lihat dia ngisi testing area imbalance-nya ya, kemudian mendapatkan reaksi ya seperti ini, creating base lagi, nah baru teman-teman mungkin bisa manfaatkan itu adanya sinyal positif ya teman-teman untuk si algo. Nah, kalau misalkan kita lihat pun dari area sekarang ini kita bisa lihat ya, sebelumnya naiknya juga udah mulai bertahap teman-teman nih, mulai bertahap kemudian turun juga. Somehow kita bisa lihat momentumnya teman-teman. Sebentar ya, kita lihat nah arrow ini naik signifikan ya, kemudian kita lihat dia turun juga lumayan, tapi udah mulai agak landai teman-teman, nggak ekstrim turunnya ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman melihat momentumnya dari penurunan
yang terjadi pada Algorand secara time frame 4 jam, dia turun kayak gini, lama-lama begini. Nah, udah mulai slowing down dari tekanan sellernya. Nah, ini adanya pertanda sebenarnya. Ya, ada indikasi untuk seller udah mulai habis napas, kemudian dari sisi buyersnya udah menahan ya buying power untuk algo ini mulai slowing down dari penurunannya before dia next going up lagi. Ya, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya yang bisa teman-teman pantau sekali lagi. Ya, untuk si algo. Palingan itu yang bisa saya sampaikan ya untuk update Algorand ya, dan juga Bitcoin, kemudian Bitcoin dominance, dan ya sambil menunggu untuk ngisi event nanti malam dan minggu depan. Palingan itu, jangan lupa analis kembali dan sampai jumpa untuk next video sama profit.